Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat isya dan majelis taklim Masjid Namira Kota Lamongan, yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus yayasan maupun takmir Masjid Namira yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kepada keluarga besar Al-Akh Bapak Helmi Reza, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Namira, dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat Bapak Ibu, perjalanan Bapak Ibu sekalian menuju majelis ini, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita juga berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita ilmu yang manfaat dan ilmu barakah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Seperti biasa, kajian kita di Selasa pekan ketiga Ba'da Isya di Masjid Namira
materinya membahas kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, yaitu kitab yang berjudul Al-Kabair. Kitab yang di dalamnya berisi dosa-dosa besar. Menurut catatan saya, terakhir bulan yang lalu, kita telah menuntaskan langsung 2 dosa besar. Dosa besar nomor 10 dan dosa besar nomor 11. Dosa besar yang ke-10 kalau tidak salah adalah membatalkan puasa Ramadan. Tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur yang disyariatkan. Dan yang ke-11, lari dari medan peperangan. Kurang lebih seputar itulah judulnya. Malam hari ini kita akan memasuki dosa besar yang ke-12. Tentang apa? Tentang berzina. Perbuatan zina. Jadi bahasan kita malam hari ini, kita akan membahas dosa besar yang ke-12, yaitu tentang zina. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka sebagai muqaddimah, kata pengantar, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada para jamaah bahwasannya dosa yang satu ini, yaitu zina, adalah perbuatan asusila yang sering kali kita saksikan atau kita dengarkan di media massa. Seakan-akan ini merupakan perbuatan yang lumrah dan dianggap biasa. Waliyadzubillah. Betapa banyak wanita-wanita yang mengandung di luar nikah, bayi-bayi yang dibuang di sampah atau selokan, bayi-bayi yang lahir tanpa mengenal siapa bapaknya karena hasil dari perbuatan zina. Pesta seks yang dilakukan oleh anak-anak pelajar SMP, SMU, dan yang lainnya. Waliyadzubillah. Pemerkosaan terjadi di mana-mana. Sodomi bahkan dilakukan di beberapa pondok-pondok pesantren. Bapak Ibu sekalian. Lalu seorang ayah atau kakek tega menghamili anak kandungnya atau cucunya sendiri. Seorang ibu rumah tangga melakukan perbuatan selingkuh dengan mereka yang bukan mahramnya. Gambar-gambar yang tidak senonoh, porno, beredar di mana-mana, mulai dari tayangan di media sosial sampai pada korek api. Tayangan-tayangan itu, gambar-gambar tersebut, dan masih banyak lagi kejadian-kejadian keji yang sulit kita percaya, Bapak Ibu sekalian. Hampir-hampir perbuatan ini tidak bisa kita bedakan antara perilaku manusia dengan binatang yang hidup di hutan belantara. Karena maraknya zina di mana-mana. Bahkan 14 abad yang silam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum az-zina wa syahwatal khafiyah." Yang artinya, sungguh hal yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah zina dan syahwat yang tersembunyi. Jadi Nabi sudah kabarkan kepada kita, penyakit yang satu ini, dosa besar yang satu ini akan muncul marak di tengah masyarakat nanti di akhir zaman. Dan apa yang Nabi beritakan tersebut benar-benar bisa kita lihat, kita saksikan, atau kita dengarkan di beberapa media sosial atau sosial media.
Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Padahal yang namanya zina ini dampak buruknya besar. Baik itu dampak di dunia maupun dampak buruk di akhirat. Lebih-lebih. Ya. Namun ternyata perbuatan ini seringkali dilakukan oleh sebagian manusia. Oleh karenanya, seperti biasa, agar kajian kita tertata dengan baik, selalu materinya kita bagi dua. Yang pertama, dalil-dalil. Mana dalilnya kalau zina itu dosa besar? Itu satu. Yang kedua, saya akan sampaikan penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Selalu begitu Bapak Ibu. Selalu kita bagi dua. Dalil lalu penjelasan. Sekarang kita masuk materi yang pertama Bapak Ibu. Karena waktu kita terbatas, sedangkan yang kita bahas panjang Bapak Ibu. Kita awali yang pertama lebih dahulu. Dalil-dalil yang menunjukkan zina termasuk dosa besar. Zina termasuk dosa besar. Dalilnya banyak. Tapi tidak kami sebutkan semua. Insya Allah 6 dalil saja. Mudah-mudahan 6 dalil ini mewakili dari sekian banyak dalil. Tentang haramnya, besarnya dosa zina. Kita awali dalil pertama. Minta tolong Ustadz dibantu. Dalil yang pertama firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran suratnya nomor 17. Al-Isra. Ayatnya 32. Al-Isra ayat 32. Kita dengarkan Bapak Ibu. Allah Ta'ala berfirman. Insya Allah panjenengan sering mendengar ayat ini. Bahkan di antara kita mungkin sudah pada hafal. Allah berfirman. Al-Isra ayat 32. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Baik, silakan Ustaz. Dan janganlah kamu mendekati zina. Itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Perhatikan Bapak Ibu ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali ayatnya. Wala taqrabuz zina. Dan janganlah kamu mendekati zina. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan wala taznu. Enggak. Allah tidak mengatakan wala taznu. Janganlah kalian berzina. Enggak. Tetapi Allah mengatakan dalam firman-Nya wala taqrabuz zina. Allah tidak katakan wala taznu. Jangan berzina. Tetapi ayatnya jangan dekati zina. Apa maknanya? Maknanya adalah jangankan melakukan zina. Semua pintu-pintu, jalan-jalan yang membawa kepada perbuatan zina ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan dibuka. Apa pintunya? Sabar. Nanti penjelasannya. Jadi ini menunjukkan kepada kita dekat saja jangan, apalagi melakukannya. Ini. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tadi ayatnya sudah kita dengarkan kan? Allah Ta'ala berfirman, Innahu kana fahisyah. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu termasuk perbuatan keji. Bapak Ibu sekalian, panjenengan ketika membuka lembaran-lembaran dalam Al-Quran, ayat demi ayat, lembaran demi lembaran, diperhatikan ya. Setiap ada ayat Al-Quran yang di situ terdapat lafaz fahishatan atau fawahish atau fahsya. Seperti kalau panjenengan dengar ayat innas solata tanha anil fahsya. Nah, innas solata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya
Salat itu dapat mencegah perbuatan keji. Panjenengan perhatikan dalam Al-Quran. Setiap ada kalimat fahishatan atau fawahish atau faksha, itu selalu diartikan dalam Quran terjemahan depan. Itu artinya keji. Padahal artinya tidak keji. Lu terus apa? Tak tunjukkan ya. Dalam Al-Quran ternyata, panjenengan lihat kalau baca Quran. Ketika ketemu fahishatan, fawahish atau faksha, maka artinya salah satu dari tiga. Salah satu dari tiga. Artinya salah satu dari tiga. Yang tiga-tiganya arahnya ke zina. Tiga-tiganya arahnya ke perbuatan mesum. Tapi di Quran selalu diartikan keji. Mana buktinya? Kalau faksha, fahishatan, fawahish itu punya tiga makna. Minta tolong dibaca yang Quran terjemahan. Saya butuh catatan kaki karena di situ ada keterangan para ulama. Kalau Quran yang ada di aplikasi Android kita, itu nggak ada catatan kakinya, hanya terjemahan. Lah saya butuh footnote. Catatan kakinya. Minta tolong Ustadz dibuka dulu Qurannya. Suratnya nomor 4 An-Nisa ayat 15. Ayo kita dengarkan. Kira-kira di dalam ayat ini ada enggak lafadz faksha? An-Nisa 15. An-Nisa 15. Kita dengarkan. Nanti saya butuh catatan kakinya. Kita dengarkan ya. Kita dengarkan. Loh jelas fahishata ada. An-Nisa 15. Allah berfirman. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum. Baik, kita baca penggalan ayatnya. Silakan Ustaz, lihat terjemahannya dulu. Selalu diartikan perbuatan keji. Padahal artinya bukan keji. Silakan Ustaz, ayo baca terjemahannya dulu. Silakan. Ayat 15. Dan para perempuan, silakan. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji. Duh, selalu diartikan keji. Padahal yang dimaksud keji itu apa Ustaz? Baca catatan kakinya. Bawa sendiri Ustaz. Lihat. Apa yang dimaksud di situ? Silakan. Perbuatan keji menurut jumhur mufasir yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina. Terus lanjut. Sedang menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti zina, homoseks dan yang sejenisnya. Selalu arahnya ke sana. Tapi di Quran terjemahan Depak keji. Padahal fahisha, fawahish itu arahnya kalau ndak homoseks, lesbian, ya LGBT. Arahnya ke sana. Onani, semuanya arahnya ke sana. Mesum. Itu. Tak buktikan dalil kedua. Yang namanya fahisha, fawahish itu artinya tidak keji. Kita buktikan. Coba dibuka lagi Ustadz surat nomor 7 Al-A'raf. Nah, kita lihat Al-A'raf. Surat 7 Al-A'raf ayatnya 28. Al-A'raf 28. Kita lihat. Loh ini. Fahishatan qalu. Nah ada. Allah berfirman. Al-A'raf ayat 28. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Silakan terjemahnya Ustaz. Kita dengarkan. Selalu diartikan keji. Silakan. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, terus mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan perbuatan yang demikian. Terus. Dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Selalu diartikan perbuatan keji. Lanjut. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah
apa yang tidak kamu ketahui. Mari kita lihat catatan kakinya. Apa kata para alim ulama? Silakan Ustaz. Perbuatan keji. Seperti syirik. Terus. Tawaf bertelanjang di sekeliling Ka'bah dan sebagainya. Nah, mereka orang-orang Arab jahiliyah ketika tawaf dalam keadaan bertelanjang. Semuanya arahnya ke sana Bapak Ibu sekalian. Terakhir saya tunjukkan. Disebutkan di dalam Al-Quran surat nomor 7. Suratnya sama, ayatnya beda. Ayat 80. Nah ini kita lihat. Surat 7 ayat 80. Kita lihat cerita kaumnya Nabi Lut alaihi salam. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Silakan, kita dengarkan dulu terjemahnya. Silakan. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, Mengapa kamu melakukan perbuatan keji? Selalu diartikan keji. Keji di sini apa maksudnya? Homoseks. Laki-laki menyukai laki-laki yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Baik, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya setiap ayat Al-Quran yang di situ terdapat lafaz fahishatan atau fawahish atau faksha, maka artinya adalah mengarah kepada zina. Sekarang kita lanjutkan dalil nomor 2. Kan tadi masih dalil pertama Bapak Ibu. Surat Al-Isra ayat 32. Lalu saya jelaskan dikit kan tadi. Sekarang kita masuk dalil yang kedua. Kita dengarkan surat An-Nur. An-Nur ayatnya ayat 2. Surat nomor 24. An-Nur ayatnya ayat 2. Allah berfirman, An-Nur ayat 2. Allah berfirman, الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Ya, silakan. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Itu kalau laki-laki dan wanita yang belum pernah nikah. Bujang dengan gadis. Laki-laki perjaka dengan gadis. Melakukan zina. Dicambuk, didera 100 kali. Lalu diasingkan selama 1 tahun. Terus lanjut. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Bapak Ibu kan tahu kan cara membedakan dosa besar dengan dosa kecil? Salah satunya dosa itu dikategorikan besar apabila pelakunya mendapatkan ancaman kisos, kafarat, hukuman di dalam Islam. Makanya mencuri itu dosa besar karena hukumannya kisos, potong tangan. Termasuk zina. Ayatnya barusan kita dengarkan. Melakukan zina sama-sama masih bujang dihukum 100 kali cambukan. Dan diasingkan selama 1 tahun. Kalau sudah menikah, maka dia dirajam sampai mati. Baik, berarti zina dosa besar. Baik. Sekarang dalil nomor 3. Nah, kan sampai 6 ini dalilnya. Silakan nomor 3 sampai nomor 6 semuanya hadis. Minta tolong Sahih Targhib wa Tarhibnya dibuka Ustaz. Kita dengarkan dalil yang ketiga, Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 2394. Silakan.
2394. Nanti jangan ditutup Ustaz, nomornya berdekatan. 2394. Kita lihat. Dari Abu Hurairah, silakan. 9394. Ya. Jilid berapa itu? 4 kan? Iya. Iya. 2394. Ada ya? Silakan. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menuturkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza zanar rajulu kharaja minhul iman." Silakan. Apabila seseorang berzina, maka keluarlah iman darinya. Orang kalau berzina, imannya itu keluar. Bapak Ibu tahu, imannya itu berada di mana? Kita dengarkan. Fakana alaihi kadzullati faida aqla'a raja'a ilaihi al-iman. Silakan. Dan iman itu berada di atasnya bagaikan awan. Orang itu kalau melakukan zina, imannya itu keluar, ada di atas kepalanya. Terus lanjutkan. Apabila ia meninggalkan zina, maka iman itu kembali kepadanya. Berarti kesimpulannya orang berzina itu tidak punya iman. Bukan orang beriman. Berarti kalau gitu bukan orang beriman, orang kafir, Ustaz. Enggak. Tidak boleh gegabah menvonis kafir. Kan di dalam Islam ini ada tingkatannya Bapak Ibu sekalian. Ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Islam, iman, ihsan. Ihsan itu paling tinggi derajatnya. Itu pembagian yang Nabi ajarkan. Orang Islam belum tentu iman. Orang beriman pasti Islam. Saya ulang ya, Islam belum tentu iman. Orang beriman pasti Islam. Ustadz ngomong begini ada dalilnya. Nanti dicek sendiri ya, dibaca sendiri. Suratnya nomor 49. Surat Al-Hujurat. Ayatnya ayat 15. Orang-orang Arab Badui yang sudah masuk Islam, mereka berkata, kami telah beriman. Itu ditegur oleh Allah. Katakan Muhammad kepada mereka, kalian belum beriman, tapi kalian baru Islam. Karena iman itu belum ada di hati kalian. Berarti Islam belum tentu iman. Iman pasti Islam. Itu levelnya itu. Level terakhir ihsan. Orangnya muhsin. Jadi Islam, iman, ihsan. Orangnya muslim, mukmin, muhsin. Oleh karena itu ini yang nomor 3. Yang nomor 4, dalil tentang zina. Minta tolong Ustaz. Yang nomor 4, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2396. 2396. Nah itu. Silakan Ustaz. Riwayat Muslim. Ya silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Silakan. Ada 3 orang yang lagi, Allah Ustaz. Ada 3 orang. Kenapa 3 orang ini? 1, yang Allah tidak akan mengajak bicara mereka pada hari kiamat. Nomor 2, tidak menyucikan mereka. Artinya dosanya tidak diampuni. Nomor 3, dan tidak melihat mereka. Allah tidak mau lihat mereka. Nomor 4, serta bagi mereka azab yang pedih. Bertubi-tubi Bapak Ibu. 3 orang. Yang mana 3 orang ini? 1, Allah tidak akan mengajak bicara. 2, Allah tidak mensucikan dosa-dosanya. 3, Allah nggak mau lihat, nggak direken. Nomor 4, mendapatkan azab yang pedih. Siapa 3 orang ini? 1, orangnya adalah Syaikhun Zanin. Silakan.
Orang tua renta pezina. Orang tua melakukan zina. Apalagi yang masih muda. Ya, apalagi yang masih muda. Orang tua melakukan zina. Waliyadzubillah. Terus yang kedua, wa malikun kadzabun. Silakan. Penguasa pendusta. Pemimpin penguasa yang suka berdusta kepada rakyatnya. Itu dapat empat-empatnya. Tidak diajak bicara, tidak disucikan dosanya, tidak dilihat Allah, azabnya pedih. Na'udzubillah. Terakhir, Nabi mengatakan, wa'ailun mustakbirun. Silakan. Dan orang fakir yang sombong. Orang miskin yang sombong. Saya tanya sama bapak ibu sekalian, orang kaya sombong pantas enggak? Ya, pantas lah Ustadz, ada yang disombongkan kan gitu ya. Itu bapak ibu sekalipun itu enggak boleh, memang ya enggak boleh. Ini ada orang miskin sombong. Bapak ibu tahu definisi sombong? Kata Nabi, mohon maaf. Kata Nabi, sombong itu adalah batorul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Itulah orang sombong. Jadi kalau ada orang miskin, sulit untuk dinasehati, bahkan dia merasa paling benar, maka inilah ciri yang Nabi sebutkan dalam hadis tadi. Hati-hati ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dalil nomor 5. Dalil nomor 5. Wah, ini. Silakan Ustaz minta tolong Sahih Targhib wa Tarhib 2397 2397. Abu Hurairah lagi. Silakan. Ayo. Dan darinya ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Arba'atun yubghiduhumullah. Silakan. Ada 4 orang yang dibenci oleh Allah. Ada 4 golongan manusia dibenci oleh Allah. 1. Al-bayya'ul halaf. Silakan. Penjual atau pedagang yang suka bersumpah. Penjual atau pedagang yang suka bersumpah palsu. Demi Allah, barang ini limited edition. Limited edition. Edisi ya, edisi terakhir. Demi Allah saya ndak ambil untung banyak. Saya ngasihkan ke kamu ini harga pas, padahal dia sudah ambil untung. Demi Allah, ndak ada lagi barang ini. Sampean punya barang ini, wah istimewa. Nggak ada orang punya, bohong. Suka sumpah palsu untuk melariskan barang dagangannya. Itu orang dibenci oleh Allah. 2, silakan. Orang fakir yang congkak. Orang miskin, fakir yang congkak, arogan, sombong. 3. Orang tua renta pezina. Orang tua renta yang melakukan zina. Nomor 4, wal imamul jair. Silakan. Penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim, menzalimi rakyatnya. Maka maka orang-orang ini adalah dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Terakhir nomor 6. Dalil nomor 6. Setelah itu penjelasannya Bapak Ibu. Yang nomor 6. Dalilnya silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 2403. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyud dzambi a'zamu indallah. Silakan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia menuturkan, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya, Ustaz? Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Dosa apa yang paling besar? Jawabannya Nabi 3. 1, Ustaz. Beliau menjawab, engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia telah menciptakanmu. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menyekutukan Allah, padahal Allah yang telah menciptakanmu. Apa katanya Ibnu Mas'ud? Silakan. Saya berkata, sesungguhnya itu benar-benar besar. Summa ayyun. Silakan. Kemudian apa? Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? 2.
antaqtula waladaka makhafata an yata'ama ma'aka. Silakan. Beliau menjawab, engkau membunuh anakmu karena khawatir kalau ia akan makan bersamamu. Engkau bunuh anakmu karena kau takut miskin. Kau bunuh anakmu, ya, menggugurkan kandungan, ya, seperti aborsi, ya, karena khawatir kau memberi makan kepada dia, karena khawatir anakmu akan makan bersamamu. Takut miskin, nggak boleh, nggak boleh. Ya, itu. Loh Ustadz, hukumnya ikut KB itu gimana Ustadz? Apapun bentuknya, baik itu steril ya, atau mungkin alat-alat kontrasepsi yang lainnya ya. Artinya dalam hal ini dia melakukan KB. Hukumnya bagaimana? Kata para alim ulama, kalau memang dibenarkan oleh syariat, maka boleh. Dan dokter menganjurkan itu. Misalnya karena faktor umur, ya. Misalnya mungkin beberapa kali melahirkan, dia dalam keadaan misalnya operasi, sehingga dokter mengatakan sebaiknya untuk berikutnya tolong dan seterusnya lah. Ini maka yang seperti ini boleh. Tetapi kalau wanita itu masih masih muda usianya, dia masih punya, dia produktivitasnya masih tinggi, iya. Dokter mengatakan nggak apa-apa kalau punya anak lagi. Lalu dia cegah dengan melakukan itu, maka dalam hal ini kata para alim ulama tidak diperbolehkan. Jangan, ya, jangan. Ya. Toh juga anak itu membawa rizki. Setiap anak diberi rizki oleh Allah Azza wa Jalla. Yang penting kita berusaha. Makanya orang zaman dulu itu anaknya banyak-banyak Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena tawakal dalam hatinya besar. Kenapa orang zaman sekarang anak 2, cuman 3, kadang 1 sampai dewasa. Ya dia nggak punya keturunan lagi. Padahal masih produktif. Ya. Nah ini karena ketawakalannya kurang. Ya seperti itu. Lah Ustadz sendiri berapa putra putrinya, anaknya? Saya baru 2 Bapak Ibu ya. Baru 2. Ya baru 2. Loh kok 2 kok dibatasi? Enggak, saya tidak pernah memberikan batasan. Ya karena belum ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 3. Dosa ketiga. Kita dengarkan. Silakan. Saya berkata, kemudian apa? Summa ayyun. Apa yang ketiga? Beliau menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Itu dosa besar yang paling besar. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka sekarang kita akan masuk kepada penjelasannya. Penjelasannya ada 14 Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak cukup waktunya kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Apa penjelasannya? 1. Definisi zina. Apa itu zina? Zina adalah sebagaimana dikatakan oleh para alim ulama berdasarkan hadis Nabi. Sayang kitabnya tidak saya bawa ini. Dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir, nomornya 2734, 2734, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma abdin tazawwaja bi ghairi idni mawalihi fahuwa zanin. Kata Nabi, hamba mana saja yang menikah tanpa izin walinya, berarti dia melakukan zina. Saya ulang ya, saya ulang. Jadi zina itu adalah, maaf ya, zina itu adalah mengumpuli wanita tanpa akad nikah yang syar'i. Menjima wanita, ya, mengumpuli wanita tanpa akad nikah yang syar'i. Lo akad nikah yang syar'i itu yang bagaimana? Ya dengan wali. Jadi kalau ada seorang wanita, dia menikah meskipun ada yang menikahkannya, tapi jika walinya tidak mengizinkan, maka dia termasuk zina. Lihat tadi dalilnya. Ayyuma abdin tazawwaja bi ghairi idni mawalihi fahuwa zanin.
hamba mana saja yang menikah tanpa izin walinya, berarti dia melakukan zina. Seorang ayah berkata kepada putrinya, ayah tidak setuju kau kenalan sama laki-laki itu. Nggak setuju. Sudah, hindari. Insya Allah kau dapat jodoh yang lebih baik. Wanita ini sudah terlanjur cinta. Sampai ujung-ujungnya ayahnya memberikan ancaman. Ayah ndak ridho. Ndak ridho. Kalau kau tetap jalin hubungan dengan laki-laki itu. Si paman, saudara kandungnya ayah, punya ide, inisiatif. Aku ini kan ya pamanmu. Kamu daripada rontang-runtung tidak jelas, nanti itu juga tidak enak jadi bahan omongan orang. Wis kamu tak nikah, no, kon tak rabek no. Meskipun ayahmu tidak setuju, aku ini kan ya pamanmu. Seorip, aku ini wakilnya bapakmu. Dinikahkan, zina bapak ibu, zina. Kalau punya anak, anak hasil zina. Kenapa? Karena bapak tidak ridho, bapak tidak setuju. Bapaknya masih hidup. Kecuali kalau bapaknya berkata, ya wis, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bapak ridho. Tapi ayah nggak mau nikahkan. Silakan kamu dinikahkan wali hakim atau nanti saudara kandungnya bapak nanti nikahkan. Atau wali hakim, nanti taukil wali. Dan bapak nggak mau datang. Cuman bapak ridho, nggak apa-apa, kamu nikah. Cuman bapak nggak mau nikahkan. Nggak apa-apa. Asalkan dia menyetujui. Itu kalau tidak, loh Ustadz ini berlaku juga untuk janda. Ya, gadis maupun janda tetap harus pakai wali. Nabi bersabda, la nikaha illa biwali. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Loh katanya janda itu boleh menikah sendiri. Kata siapa? Ini kata siapa? Janda itu boleh memilih. Kalau gadis diminta persetujuannya, diamnya tanda setuju. Piye nduk, ya apa kamu cocok ta yang tadi datang itu? Saya apa kata ibu, wis opo jarine papa, mama, itu nurut aku yang terbaik juga buat aku. Wis bismillah. Nah, sudah. Kalau dia tidak setuju, maka jangan. Katanya ulama tidak boleh kawin paksa, haram. Nggak boleh. Minta persetujuannya. Nggak boleh memaksa anak. Lah kalau janda, janda itu boleh memilih. Maksudnya boleh memilih. Aku pak nggak seneng sama ini pak. Aku nggak seneng. Aku senengnya be Abu Aslam. Ini misal. Heran saya. Kok nggak ada yang mengaminkan saya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini nggak apa-apa yang kayak begini. Milih dia milih. Itu. Tapi ketika akad nikah tetap pakai wali. Saya hampir saja tertipu dengan yang kayak begini. Ada seorang akhwat telepon saya. Ustadz, saya minta tolong sama Ustadz. Bisa nggak menikahkan saya? Afwan, Asif. Orang tua anti masih hidup. Orang tua saya meninggal. Lah terus paman anti, paman anak ada Ustadz. Makanya nanti paman saya akan telepon Ustadz taukil wali. Terus calon anti ada di mana? Calon saya ada di Jakarta. Lah terus gimana? Nanti nikahnya tempatnya saya berikan, lokasinya menyusul. Yang penting Pak Ustadz tanggal sekian kosong. Kosong saya, insya Allah. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya dalam hati masih ragu. Sebentar, kok ada yang mencurigakan ini. Sampai kira-kira dapat 2 hari kurang lebih dapat 2 hari. Telepon lagi dia ngingatkan. Oh iya, insya Allah. Saya minta tolong nomor telepon pamannya. Saya sampai sekarang belum ditelepon. Oh baik Pak Ustadz, saya dikasih. Tak telepon langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya minta Bapak bicara jujur. Sebab kalau tidak, maka dampaknya sampai di akhirat. Allah yang akan menjadi saksi atas ucapan Bapak. Nah itu. Saya tanya, apa betul Anda ini pamannya si Fulana ini? Anda ini saudara kandungnya bapaknya si Fulana. Sedangkan bapak si Fulana meninggal dunia minta tolong. Ya sajane bukan Pak Ustadz, bukan. Oh, saya itu disuruh Pak Ustadz itu. Ya apa Pak Ustadz ya? Saya itu disuruh. Oh ya, saya batalkan. Banyak yang kayak gini, banyak. Hati-hati, nggak boleh itu kalau terjadi zina. Pernikahan dibalut secara syar'i, ada saksinya, ya, ada maharnya, ada khutbah nikahnya, ada
walinya, tetapi wali di sini adalah wali yang bukan dari ayah kandungnya. Bapak Ibu sekalian, ya mungkin panjenengan bertanya, loh Ustadz urut-urutannya wanita itu, walinya wanita itu siapa? Wah tambah panjang, insya Allah nanti lain kesempatan aja ya. Insya Allah lain kesempatan. Intinya harus pakai wali. Kalau dia janda boleh enggak anaknya nikahkan? Boleh. Anaknya menikahkan ibunya? Boleh. Sebagai wali? Boleh. Tapi kalau walinya tidak ada, meninggal, atau wali yang setelahnya, paman-pamannya, itu tidak meridhoi, maka itu zina Bapak Ibu sekalian. Hati-hati. Dan yang namanya anak hasil zina, maka konsekuensinya panjang. Nasabnya tidak boleh diikutkan bapaknya. Nomor 2, anak ini kalau tumbuh dewasa, maka orang tuanya meninggal, gak dapat warisan. Gak dapat waris. Anak ini nanti kalau misalnya perempuan nikah, bapaknya ndak bisa jadi wali nikah. Harus yaitu diwalikan kepada wali hakim. Ya, sebab ada suami istri berkata kepada saya, Ustadz nanti tolong nikahkan putri saya ya. Lu kenapa? Panjenengan sendiri kan afdol. Panjenengan sendiri afdol. Orang tuanya sendiri yang afdol. Bahasa Indonesia kan? Iya Pak Ustadz. Nah, apalagi bahasa Indonesia. Ya nikahnya bukan pakai bahasa Arab. Insya Allah. Baca itu loh Pak. Nggak apa-apa sambil baca. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Masalahnya Pak Ustadz, kami dulu punya masa lalu Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz tahulah yang namanya anak muda dulu. Lah putri saya ini lahirnya dari perbuatan kami masa lalu. Jadi istri saya ini kondisi hamil itu tak nikahi sama saya Pak Ustadz. Berarti adanya sperma dengan sel telur itu di luar pernikahan. Makanya saya minta, oh baik-baik kalau begitu. Baik, ya sudah. Gak boleh nikahkan. Harus diwalikan kepada orang lain. Ya, kasihan kan dampaknya panjang. Nomor dua Bapak Ibu sekalian, penjelasan. Tingkatan dosa zina itu ada 2. Saya ulang ya. Tingkatan level dosa zina itu ada 2. Apa itu? 1. Yang pertama, siapkan Ustadz dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2404. 2404. Kita dengarkan dari Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu an. Tingkatan dosa zina ada 2. Kita dengarkan dulu yang pertama dalilnya. 2404. Ayo Ustaz, baca. Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu an, ia menuturkan, iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada para sahabatnya. Perhatikan baik-baik, silakan. Apa yang kalian katakan tentang zina? Nah ini, mulai sekarang. Menurut kalian zina itu bagaimana? Apa kata para sahabat? Lanjut. Mereka berkata, perbuatan haram yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ia haram hingga hari kiamat. Teruskan, belum poinnya. Silakan. Ia, Barawi berkata. Silakan. Lalu beliau bersabda kepada para sahabatnya. Lah ini poinnya. Apa kata Nabi? La'an yazniya ar-rajulu bi ishri niswatin aisaru alaihi min an yazniya bimra'ati jarihi. Silakan. Sungguh seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita. Ulang lagi, seorang laki-laki. Sungguh seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita. Itu masih lebih ringan hukumannya. Silakan. Itu lebih ringan atasnya daripada ia berzina dengan istri tetangganya. Laki-laki berzina dengan 10 wanita. Yang 10 wanita ini bukan tetangganya. Itu hukumannya masih lebih ringan. Maksudnya tetap dosa besar. Ya tetap. Tetapi itu masih lebih ringan. Ketimbang dia berzina dengan istri tetangga. Jadi berzina dengan istri tetangga. Perbandingannya 1 banding 10 wanita. Jadi kalau begitu Ustadz, kesimpulannya tingkatan dosa zina itu apa? Tingkatannya adalah berzina dengan istri tetangga lebih bobrok, lebih rusak, lebih besar dosanya ketimbang berzina 10 wanita. Itu tingkatan zina nomor 1.
Makanya ada istilah di masyarakat kita, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput halaman rumah sendiri. Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya Bapak Ibu kegiatan di kampung, hati-hati. Tolong ada batasnya ya. Entah itu 17-an ya. Entah itu acara ya. Apa ini bersih-bersih kampung atau desa menjelang Ramadan. Atau apalah. Tolong kalau bisa jangan campur baur. Kenapa? Kadang-kadang ini memicu. Ya. Maka hati-hati ya. Tingkatan pertama dosa zina. Berzina dengan istri tetangga lebih rusak, lebih bobrok, lebih besar dosanya ketimbang 10 wanita yang bukan tetangganya. Tuh. Karena resikonya besar, akan muncul kehancuran di masyarakat, pertikaian di masyarakat. Oh, besar efeknya itu. Sekarang nomor dua. Tingkatan dosa zina yang nomor 2. Silakan Ustadz, dalilnya minta tolong dibaca. Apa ini? Oh, ini ada Abu Dawud. Ini kitabnya tidak ada di sini. Ada di dalam sebenarnya, tapi nggak kita bawa. Saya bacakan aja. Hadis Abu Dawud nomornya 4457. Saya bacakan yang saya download aja. Abu Dawud nomor 4457. 4457. Kita dengarkan Abu Dawud 4457. Nah, ini udah ketemu ini. Ya, ceritanya dari Yazid Ibnul Barra, dari bapaknya yaitu Barra bin Azib radhiyallahu an. Dia berkata, ini katanya Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Aku bertemu dengan pamanku yang saat itu sedang membawa bendera perang. Lalu aku bertanya kepada pamanku, mau kemana engkau wahai paman? Mau kemana? Maka beliau menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku. Saya bacakan teks Arabnya. Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rajulin nakaha imra'atan abihi fa'amarani an adriba unuqahu wa akhudha malahu. Kata Rasulullah, kata pamannya Al-Bara bin Azib, Rasulullah itu mengutusku untuk mendatangi seorang laki-laki yang telah, naudzubillah, yang telah menikahi istri bapaknya. Menikahi istri bapaknya. Berarti dia ini melakukan hubungan intim dengan ibu sambung, ibu tiri. Ya. Beliau memerintahkan kepadaku untuk memenggal lehernya dan merampas hartanya. Bahkan yang lebih sadis lagi, riwayat Tirmidzi nomor 1362. Ceritanya sama, cuman ada tambahan. Dan Rasul menyuruh aku untuk membawa kepalanya, penggalan kepalanya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dia telah mengawini ibu sambungnya. Karena ada ibu tiri itu lebih cantik. Ibu sambung. Ya, Bapak Ibu sekalian. Maka berarti kalau gitu kesimpulannya tingkatan zina ini apa? Kesimpulannya ini tingkatan nomor 2 ini berzina dengan mahramnya. Nah ini, berzina dengan mahramnya, entah itu ibu kandungnya, entah itu ibu tiri, ibu sambung, entah kakak perempuannya, entah adik perempuannya, entah anak perempuannya, entah cucunya, pokoknya yang mahram, ponaan mahram. Kalau sepupu bukan. Siapa yang ngumpuli? Maaf, kata-kata saya mungkin terkesan kasar. Mengumpuli mereka yang masih mahram, maka lebih bobrok, lebih jahat, lebih rusak, lebih besar dosanya ketimbang berzina dengan wanita yang bukan mahram. Lah sekarang kalau kita lihat di televisi kita, kakek-kakek mensodomi cucunya. Allah, itu lebih rusak, lebih bobrok, lebih besar dosanya ketimbang dia zina sama wanita yang bukan mahramnya. Itu berarti itulah tingkatan dosa zina. Jadi yang nomor 1 tadi sama istri tetangga itu lebih berat. Yang nomor 2 mengawini, mengumpuli yaitu wanita yang masih mahram. Lah ibu sambung itu kan mahram. Iya, ibu bawaan. Karena si wanita itu sudah disentuh oleh ayah kita.
Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang pelajaran nomor 3. Ya, waktunya tidak cukup kayaknya. Nah, apa-apa, bersambung nanti ya. Yang ketiga, kita tutup sampai 3 ini. Yang nomor 3, sebab ada 14 ini. Yang ketiga, pelajaran nomor 3. Sarana-sarana yang dapat menjerumuskan manusia kepada zina. Apa saja? Sarana yang bisa menjerumuskan manusia kepada zina. Banyak Bapak Ibu. Saya sebutkan ada 6. Sebenarnya lebih dari 10 sebenarnya. Saya sebutkan 6 saja. 6. Mudah-mudahan mewakili. Mudah-mudahan. Sarana yang menjerumuskan kepada zina. Satu. Suka melihat sesuatu yang dapat membangkitkan syahwat. Itu nggak boleh. Itu sarana pintu mengarah ke zina. Suka melihat sesuatu yang dapat membangkitkan syahwat. Terutama melihat di foto, televisi, HP. Itu kalau sudah buka YouTube. Itu sekali dipencet akan keluar tambah lebih horor lagi. Betul tidak? Loh Ustadz kok tahu? Diceritai saya katanya. Itu lebih horor lagi itu. Ya. Semakin dipencet terus dikejar. Ya. Apalagi sengaja dicari. Ya, seperti itu. HP, internet, Facebook, dan lain-lain. Yang menjadi sebab bangkitnya nafsu birahi yang haram. Nggak boleh. Maka ini harus dihindarkan. Memandang sesuatu yang dapat membangkitkan syahwat. Makanya apa kata Allah dalam Al-Quran? Minta tolong Ustadz. Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Surat An-Nur ayat 30-31. Apa katanya Allah dalam firman-Nya? An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaknya dia menundukkan pandangan matanya kalau melihat wanita bukan mahram. Tundukkan. Wanita ayat 31-nya. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna, dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman, hendaknya dia menundukkan pandangan matanya kepada laki-laki yang bukan mahram. Makanya hati-hati, status di HP ya. Tolong jangan tampilkan foto keluarga, jangan. Profil, jangan wajah. Akibatnya mereka, orang-orang yang tidak punya iman, melihat itu menjadi sarana melakukan zina. Minimal, onani, minimal. Bojone sapa ayu iki? Ayu temen ayu. Tuh, ya kan? Tak boleh. Ya. Nabi pernah memberikan nasihat kepada Ali bin Abi Thalib. Riwayatnya Abu Dawud. Nomornya 2149. Apa kata Nabi? Ya Ali, la tutbi'in nadhratan nadhrah, fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Wahai Ali, janganlah engkau mengulangi pandanganmu. Pandangan pertama itu untukmu. Untuk berikutnya bukan untukmu. Jadi namanya laki-laki, sekilas melihat, tundukkan. Astagfirullah. Sudah. Jangan kemudian dilihat lagi. Astagfirullah. Ya selesai ini Bapak Ibu sekalian. Sudah palingkah? Ya, pandangan pertama untukmu. Pandangan kedua, ya bukan untukmu. Saya pernah testimoni kejadian kayak gini. Taklim di sebuah rumah. Rumahnya itu sampingnya ada, kalau tidak salah apa, supermarket ya, Indomaret atau apa waktu itu. Saya parkir, lah taklimnya jam 6 pagi. Belum buka, saya parkir di situ. Selesai taklim jam 8:30. Ya, jam 8, setengah 9. Saya di situ. Ternyata dipakai senam itu. Kan banyak di depan mall atau toko itu kan dipakai senam ya. Pakai senam. Lah saya di situ masuk. Iki opo iki karepe ya. Ini di depan ini ibu-ibu dengan pakaian yang ala ketat. Jadi saya nunduk terus begini. Ya apa ini ya? Ya apa ya? Ya. Di jalan juga begitu. Di jalan kelihatan. Namanya mata, lihat di jalan kelihatan. Ya dipalingkan. Sebab saya merem nabrak. Iya. Seperti itu. Saya lihat kelihatan. Iya. Kan repot. Makanya dialihkan aja, No, hati-hati ya. Nomor dua. Pergaulan bebas laki-laki wanita yang bukan mahram.
Hati-hati, ini pemicu pintu mengarah ke zina. Naudzubillah min dzalik. Pergaulan bebas. Lihat itu pemuda SMP, SMU, gaya pacarannya seperti layaknya suami istri. Dengan sudah duduknya seperti itu, pakai roknya sudah seperti itu. Allah, ini orang tuanya gimana? Ya seperti ini. Ini nomor 2. Nomor 3, wanita bepergian tanpa mahram. Oh banyak. Hati-hati. Wanita bepergian tanpa mahram itu menjadi sarana menjerumuskan wanita itu kepada zina. Naudzubillah. Makanya saya sering kali dimintai oleh travel ketika diminta untuk membimbing. Itu kalau sudah di bandara, biasa travel itu kadang-kadang ada sebagian travel ya, dia meminta saya, Pak Ustadz nanti ketika di bandara Jeddah, kalau di imigrasi Indonesia nggak masalah. Ini yang jadi masalah itu imigrasi Arab Saudi, Jeddah atau Madinah. Nanti kalau sudah nyampe di Jeddah, Pak Ustadz, di imigrasinya, Pak Ustadz nggak apa-apa ya. Itu ibu itu ada di depannya Pak Ustadz. Di depannya. Karena dia sendirian. Jadi seakan-akan Pak Ustadz jadi mahramnya. Dia ada di depannya. Karena nanti ketika dicek itu dilihat di belakang. Ada siapa di belakangnya. Anaknya atau suaminya. Harus ada laki-laki. Itu. Saya bilang sama yang punya travel. Ya, saya bilang. Saya mau wanita itu. Ya, menjadi mahram di depan saya. Seperti itu. Syaratnya adalah. Syaratnya ada 3. 1. Yang cantik. Sekalian. Yang kedua, yang masih muda. Yang ketiga, saya nikahi sekarang juga. Saya nikahi. Ketika dia mau saya nikahi sekarang, selesai. Maka dia mahram saya, maka bisa tinggal satu kamar dengan saya. Selesai. Tapi kalau mahram ipo-ipoan, apa ipo-ipoan ini ya? Bohong-bohongan, nggak mau saya. Cari ustadz yang lain. Iya. Gara-gara cuman bayar 300-400 ribu, terus terbit surat mahram. Nggak boleh. Ini penipuan, nggak boleh. Wanita kalau safar, misalnya umrah atau haji, dia tidak memiliki mahram, berarti dia tidak mampu melaksanakan ibadah. Laki-laki itu dikategorikan mampu umrah, syaratnya 2. Fisiknya kuat, bekalnya ada. Kalau wanita dikategorikan mampu umrah, syaratnya 3. Fisiknya kuat, 2. Bekalnya ada, 3. Mampu mendatangkan mahram. Itulah mampu. Kurang syarat berarti dia tidak mampu. Nah terus kalau begitu nggak umrah, diumrohkan orang lain. Sama saja. Nah terus gimana? Ya menikah syaratnya. Nikah saja. Atau ajak anaknya. Atau ajak orang tuanya, ayahnya. Atau ajak saudara kandungnya. Kan banyak mahramnya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 4, aksi panggung. Aksi panggung. Ya, konser. Ini pemicu zina ini. Sarana menjerumuskan zina. Nomor 5, tidak memisahkan anak dari tempat tidurnya. Nggak boleh. Harus dipisah. Apalagi usianya sudah mumayyiz. Mumayyiz itu umur berapa? 7-8 tahun. Pisah. Laki perempuan, pisah. Mudah-mudahan kita diberikan kelapangan rizki oleh Allah untuk bisa melaksanakan sunnah Nabi ini, terutama dalam rumah tangga kita, ya. Supaya kita bisa pisah antara laki-laki dengan wanita. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sebab ada di luar sana saudara-saudara kita seperti tinggal kos-kosan, tentunya sulit. Ya, untuk memisah. Maka kalau dikasih kelapangan rizki oleh Allah, lebih baik dia menyewa kos-kosan di tempat yang satunya lagi untuk anaknya. Harus dipisah, harus dipisah. Yang terakhir nomor 6, senang duduk-duduk di jalan. Terakhir Pak Ustadz minta tolong. Sahih Muslim nomor 2000. Ini dalil penutup. Dalil terakhir. Sahih Muslim nomor 2000. Suka melakukan kongko. Iya, kongko ya. Kafe-kafe, ya, warkop-warkop, cangkruan, nggak boleh, nggak boleh. Ini pemicu menjerumuskan manusia kepada zina. Nomor 2000 Ustaz. Ayo, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Silakan Ustaz. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya. Isinya, hindarilah olehmu duduk-duduk di pinggir jalan. Hindari. Ya, cangkruan di pinggir jalan. Hindari kata Nabi. Terus jawab para sahabat, kami terpaksa duduk-duduk di situ memperbincangkan hal-hal yang perlu. Kami terpaksa duduk-duduk di pinggir jalan wahai Rasulullah
karena ada yang kami bicarakan. Lalu apa solusinya dari Nabi? Silakan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isinya, jika memang perlu kalian duduk-duduk di situ, maka berikanlah hak jalanan. Tolong berikan haknya jalan. Jalan itu punya hak Bapak Ibu. Apa saja itu Ustaz? Tanya mereka, apa haknya ya Rasulullah? Tolong kita kalau harus duduk-duduk di pinggir jalan, penuhi hak jalan. Penuhi hak jalan. Apa hak jalan itu? Satu Ustaz. Jawab beliau, picingkan mata. Tundukkan mata. Jangan suka melihat yang bukan mahram. Tundukkan, tundukkan. Ada orang lewat, tundukkan. Ada wanita lewat, tundukkan. Laki-laki lewat, ya, tundukkan. Terus, nomor 1. Nomor 2, jangan mengganggu. Jangan mengganggu orang di jalan. Nomor 3, jawab salam orang yang lewat. Jawab salamnya orang yang lewat. Terus, terakhir, menganjurkan kebaikan dan mencegah yang mungkar. Ya, jadi dalam hal ini amar ma'ruf, nahi mungkar. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kemungkaran harus kita cegah. Harus kita cegah. Ya, seperti itu. Misalnya kita lagi berhenti di trotoar karena ingin membeli sesuatu. Ternyata di situ ada boncengan 2 anak laki-laki dan perempuan masih muda, ya. Lalu kemudian mereka sedang guyon dan ya layaknya suami istri. Maka harus kita tegur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda mohon maaf masnya mbaknya muslim muslimah? Iya muslim. Suami istri. Ya. Harus ditegur. Ya. Saya tidak jarang, sering kali menegur seperti ini. Begitu kelihatan saya berhenti, di situ ada kelihatan, turun saya dari mobil. Assalamualaikum. Karena perintahnya Nabi adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Muslim, muslimah, Islam kan agamanya? Iya. Maka suami istri enggak? Bukan. Enggak boleh yang seperti ini. Saya cuma ngasih nasihat ya, haram hukumnya yang seperti ini. Haram. Lebih baik kalian menikah. Haram hukumnya. Berani Bapak Ibu? Ya. Sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, itu hak jalan, harus kita kerjakan apa yang Nabi ajarkan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai Bapak Ibu yang ini sebagai penutup ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tubashirul mar'atul mar'ata litan'atah li zaujiha ka'annama yanzuru ilaiha. Janganlah wanita melihat wanita, wanita lihat wanita, lalu kecantikan wanita yang dia lihat diceritakan ke suaminya. Nggak boleh. Misalnya wanita melihat wanita di acara resepsi pernikahan. Pengantin wanitanya cantik. Lalu sampai di rumah, suaminya kan tanya, gimana tadi acara walimaan? Oh mas, itu pengantin perempuannya. Ya, arek wedoke mas, ayu cantik. Saya belum pernah lihat orang cantik kecuali tadi itu. Pasti suaminya akan membayangkan, koyo itu tuh, koyo kawan, koyo. Gak kayak kamu. Laki-laki juga begitu. Melihat laki-laki yang lain, yang tampan, lalu cerita ke istrinya, tadi aku di jalan ketemu laki-laki ganteng, tampan, tinggi besar, badannya atletis, luar biasa. Istrinya pun membayangkan, kayaknya gak kayak kau kayaknya. Ya, nggak boleh. Sampai seperti itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu maka jaga sarana-sarana yang bisa menjerumuskan kepada zina. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang poin-poin yang belum kita sentuh. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat dan barokah. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.